Shalom, hari ini kita membahas tentang perpuluhan. Bukan punyamu, tapi miliknya Tuhan. Apakah persembahan persepuluhan itu wajib atau tidak? Sepersepuluh dari apa? Apa dari seluruh pendapatan atau hanya pendapatan tertentu? Lalu dipersembahkan kemana? Apa harus ke gereja atau bisa juga misalnya untuk membantu orang miskin? Persepuluhan adalah salah satu persembahan yang termasuk dalam persembahan kudus. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan di dalam Imamat 27 ayat 3. Kudus artinya dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan. Karena kudus, maka jumlah yang harus dipersembahkan atau sepersepuluh itu tidak ditentukan oleh kita, tetapi Tuhan. Kita mempersembahkan persepuluhan karena itu adalah perintah Tuhan. Ulangan pasal 12 ayat 11. Jadi kita melihat dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama mempersembahkan persepuluhan pertama kali disebut ketika Abraham memberikan persembahannya untuk Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, di dalam Kejadian 14 ayat 18-20. Maksud diberikannya persembahan itu adalah sebagai pengakuan Abraham atas keimaman Melkisedek, sebagai pengakuan Abraham bahwa Melkisedek memiliki status yang lebih tinggi dan dirinya, dan karena Melkisedek telah memberkati dia dalam nama Tuhan Allah. Setelah itu, konsep persepuluhan diajarkan oleh Abraham kepada anak cucunya. Salah satunya adalah Yakub dalam Kejadian 28 ayat 22. Ketetapan hati Yakub untuk mempersembahkan sepersepuluh dari semua yang didapatnya dari Tuhan berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu, ia diberkati Tuhan dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Lalu saat Musa turun dari gunung Moria, ia membawa seperangkat hukum Allah yang disebut Taurat. Dalam hukum itu disebut 3 jenis persepuluhan yang harus diberikan oleh orang Israel dalam Imamat 27 ayat 30. Yang pertama, persepuluhan harus diberikan kepada orang-orang Lewi yang telah ditunjuk Tuhan untuk menjadi imam, kalau sekarang gembala. Dalam Bilangan pasal 18 ayat 20-24. Yang kedua, persepuluhan juga harus diberikan dalam hari-hari perayaan. Dalam Ulangan pasal 14 ayat 22-27. Yang ketiga, persepuluhan yang harus diberikan 3 tahun sekali untuk orang-orang miskin dan para janda. Dalam Ulangan 14 ayat 28-29 dan Ulangan 26 ayat 12. Jadi saudara, sebenarnya orang Israel tidak hanya memberikan satu persembahan sepersepuluh saja, melainkan 3. Kalau digabung, mereka pada suatu waktu bisa memberikan 30 persembahan dari seluruh pendapatannya. Sekarang kita melihat dalam perjanjian baru, ya. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri dengan tegas mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan,
dan belas kasihan dan kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di dalam Matius pasal 23 ayat 23. Orang Israel ternyata telah mengembangkan persepuluhan tidak hanya pada uang dan pendapatan, tetapi meluas juga pada bumbu masak, selasi, adas, manis, jintan, terbukti lepas dari semua kelemahannya. Meski Israel terus-menerus dirongrong penjajah dari dalam dan dari luar, tetapi ia masih bisa tetap kokoh berdiri karena Tuhan. Garis bawahi kalimat yang satu harus dilakukan. Tuhan Yesus sendiri dengan tegas mengatakan bahwa perpuluhan adalah sebuah keharusan, namun perubahan karakter menjadi serupa dengan Yesus juga tidak boleh dilupakan atau ditinggalkan. Meski beberapa orang mengatakan bahwa ayat di atas ditunjukkan dalam konteks orang Yahudi, tetapi tidak pernah ada ayat di Perjanjian Baru yang melarang atau menghapus persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus sendiri bahkan mengatakan bahwa ia datang untuk menggenapi dan meluaskan hukum Taurat di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 44. Jika kita cermati, hampir 60% pengajar Tuhan Yesus di dalam Alkitab adalah tentang uang, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kesimpulan tentang persepuluhan, sikap kita terhadap harta berhubungan dengan fokus hati. Tidak ada satupun pengajaran Yesus maupun para rasul yang dengan tegas menentang perpuluhan. Perpuluhan itu di masa Perjanjian Baru tidak boleh ditiadakan. Jadi kita melihat sikap hati. Kata persembahan berasal dari kata sembah yang artinya sesuatu yang kita lakukan sebagai wujud penyembahan kepada Tuhan. Memberikan persembahan adalah bentuk dari penundukan diri dan ketaatan kepada Tuhan, karena kita sadar bahwa semua yang kita dapatkan adalah karena Tuhan yang memberkati kita, bukan karena kekuatan kita. Persembahan persepuluhan adalah persembahan yang kudus milik Tuhan. Beberapa aturan untuk menghormati, menjaga kekudusan antara lain persembahan persepuluhan yang sudah disisihkan tidak boleh dipinjam. Dalam Ulangan 26 ayat 13 sampai 14, Imamat 22 ayat 14, Imamat 19 ayat 8, dan tidak boleh dipakai untuk bentuk penyumbang. Ulangan 12 ayat 26, karena milik Tuhan. Tempat di mana kita memberikan persepuluhan juga ditentukan oleh Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10. Jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak memberikan persepuluhan tempat yang dikehendaki Allah. Memberikan perpuluhan memiliki makna rohani yang besar. Pertama, kita berada di jalur berkat Tuhan dalam arti memiliki nilai kekal. Kedua, kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dalam Amsal 3 ayat 6. Ketiga, kita belajar untuk hidup dalam ketaatan sepenuhnya. Keempat, kita belajar untuk menaruh hati pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semoga dari perenungan tentang perpuluhan ini kita bisa mengerti sepenuhnya. Roh Kudus memberkati kita semuanya.